Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah para pemirsa yang semoga kesemuaannya dalam rahmat dan maghfirah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang hidup di alam dunia ini. Yang nampak ada dua. Yang pertama, makhluk bernama binatang. Kedua, makhluk bernama manusia. Kalau kita perhatikan yang namanya binatang, hidupnya, kepribadiannya, kesemuaannya, binatang selalu mementingkan diri sendiri dan tidak pernah terpikir mementingkan yang lain. Dia makan untuk sendirinya, dia hidup itu pun untuk sendirinya. Semua kehidupan binatang hanya mementingkan diri sendiri untuk pribadinya. Bahkan binatang punya anak, anaknya betina, itu pun dinikmati oleh sendirinya. Namanya juga binatang. Makhluk yang kedua, makhluk bernama manusia, berbeda dengan binatang. Kalau binatang hidupnya hanyalah untuk mementingkan diri sendiri, tetapi kalau manusia tidak sedikit pun mementingkan diri sendiri, sepenuhnya untuk kepentingan yang lain. Semua kehidupan umat manusia, bagaimanapun profesinya, apapun kedudukannya, bagaimanapun jabatannya, siapapun orangnya, apakah dia itu miskin atau pula kaya, siapapun, untuk kepentingan manfaat orang lain. Orang yang duduk di posisi jabatan, bagaimanapun jabatannya, di berbagai macam dinas, dia bekerja untuk melayani orang lain. Siapapun kedudukannya, tentara, polisi. Jadi kalau kita lihat di kantor-kantor polisi, siap melayani Anda. Artinya apa? Berarti tentara dan polisi berkhidmat untuk kepentingan orang lain. Begitu pula saudara-saudara kita yang jadi dokter untuk orang lain, yang jadi ulama, begitu pula kiai, para ustadz, semuanya untuk kepentingan orang lain. Siapapun orangnya, untuk orang lain. Lebih jauh, seorang bapak punya anak gadis, bukan untuk bapaknya. Secantik apapun anaknya, tetap diberikan untuk orang lain. Jadi manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia mereka yang memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi kalaulah manusia hidupnya mementingkan diri sendiri, tidak pernah berpikir orang lain, hidupnya hanya untuk kepentingan pribadinya, tidak pernah berpikir manfaat orang lain, berarti itu manusia sama dengan binatang. Kenapa? Karena hanya mementingkan diri sendiri. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam dua perbedaan ini,
dapat kita jelaskan kenapa ada di antara umat manusia mereka hanya mementingkan diri sendiri, karena manusia itu rakus. Kenapa rakus? Tidak pernah puas. Kenapa tidak pernah puas? Karena mereka hidupnya selalu ketakutan dengan dirinya. Efeknya karena mereka itu takut dengan sendirinya, sehingga manusia ini memiliki sifat bakhil. Bakhil alias pelit. Tahu pelit? Ya, pelit alias bahasa apa lagi di masyarakat kita yang lebih tajam lagi? Bakhil, pelit, kuret, dan lain sebagainya. Ya, itulah yang namanya manusia. Selalu dihantui dengan sifat bakhil. Dapat digambarkan orang bakhil, ada seseorang sedang menanam buah-buahan di tanah yang sangat luas berhektar-hektar. Sedang apa, Pak? Sedang menanam. Nanam apa? Nanam tanaman buah-buahan. Wow, nanti kalau panen pasti hasilnya banyak dong. Iya, pastilah. Begitu panen yang sangat berlimpah dengan hasil yang sangat luar biasa, seseorang yang menanam buah-buahan ini terpikir dalam pemikirannya, loh, saya kan yang nanam, berarti ya ini punya saya. Karena saya yang nanam, ya punya saya. Jeripayah saya, keringat saya, modal saya, semua punya saya. Pertama berpikir semua punya saya. Hasil panennya sebagian dijual, sebagian ditumpuk di dalam kamar, di dalam rumahnya. Yang dijual, hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin dibelikan emas, dibelikan segala macam yang ia inginkan. Jadilah kesombongan. Wow, saya nih orang kaya, panen, emasnya banyak, kendaraannya pun hebat bagus, rumahnya pun bagus-bagus. Sebagian ditumpuk. Nggak pernah berpikir kepada orang lain. Tidak pernah berpikir bagaimana manfaatnya untuk orang lain. Ditumpuk. Ya, yang namanya manusia, walaupun bagaimanapun dirinya dan keluarganya, manusia itu kebutuhannya terbatas. Karena manusia kebutuhannya terbatas, yang ia tumpuk makanannya, buah-buahannya, menjadilah membusuk. Akhirnya tidak manfaat untuk dimakan dan ada yang mubadzir. Di dalam gambaran ini, itulah sifat manusia. Yang pertama, sifat manusia akan datang pada pribadi manusia. Semua ini hasil jeripayahku. Bagaimana dikisahkan pada masa Nabiullah Musa alaihissalam, pada saat itu Qarun yang begitu sungguh sangat luar biasa dengan kekayaannya. Jangankan harta yang sangat berlimpah, kekayaan yang sungguh sangat menawan, sampai kunci gudangnya pun tidak terangkut dengan angkutan, saking banyaknya kunci gudangnya. Apa kata Qarun? Semua ini hasil jeripayahku. Jadi tidak asing, tidak aneh kalau manusia sudah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan datang sifat bakhil, sifat kikir, sifat pelit, dan akan berkata, ini rumahku, ini tanahku, mobilku, semuanya punyaku, dan ini adalah milikku. Dia semua miliknya, merasa punyanya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ia miliki merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Gambaran si petani tadi, dia beli emas, dia beli perhiasan, beli kendaraan, datanglah sifat sombong. Itulah umat manusia. Kalaulah dia umat manusia, di saat dia belum memiliki apa-apa, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia tidak punya apa-apa, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi sebaliknya saat umat manusia itu sendiri, di saat ia punya yang ia harapkan, memiliki apa yang ia harapkan, semua terpenuhi apa yang cita-citanya, semua ada, yang datang adalah sifat sombong. Bukan hanya sifat sombong, gambaran petani tadi, rasa rakusnya, begitu pula bakhil dan kikirnya ditumpuk, sesudahnya ditumpuk yang ada membusuk. Makanan tumpuk tidak pernah ingat kepada tetangga, baju pun ia tumpuk, silih berganti tidak pernah kepada ingat yang lain. Begitu pula kekayaan yang ia miliki tumpuk semuanya, tidak pernah berpikir kepada lain. Yang dipikirkan hanya dirinya sendiri, padahal manusia semuanya terbatas. Perut terbatas, baju yang kita pakai terbatas cuma satu, perhiasan yang kita gunakan semuanya terbatas. Lah, kalaulah memang manusia kesemuanya itu adalah terbatas, apa yang kita banggakan diri dalam umat manusia? Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuhibbu, tidak cinta, la yuhibbu, membenci, man kana mukhtalan fakhura, orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Orang sombong terkadang memang sehatinya, sekawannya dengan membangga-banggakan diri. Bangga terhadap kekayaan yang ia miliki, sombong terhadap jabatan yang ia sandang, sombong terhadap pangkat yang ia duduki, sombong terhadap keturunan. Oh, bapak gue, emak gue, nyokap, bokap, nyokap gue, selalu bicara dengan penuh dengan kesombongan. Nah, siapakah orang-orang yang sombong itu? Biasanya orang-orang yang sombong, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullah min fadli. Orang-orang yang sombong, alladzina yabkhulun, mereka orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang mereka hanya mementingkan hidupnya hanya untuk diri sendiri, tidak pernah berpikir kepada orang lain. Jadi orang yang sombong, orang-orang yang membanggakan diri, mereka adalah orang-orang yang pelit, orang yang bakhil, selalu menumpuk-numpuk harta, dia ketakutan dengan hartanya, selalu berpikir dengan harta sehingga harta dijadikan riba, harta dijadikan sesuatu perjalanan yang haram. Padahal manusia kesemuanya hidupnya terbatas. Di saat umat manusia menumpuk-numpuk harta, harta itu tidak ada manfaat apa-apa. Bukan hanya sebatas bakhil, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, ngomongin, memerintahkan kepada orang lain untuk bersifat bakhil. Bagaimanakah dalam bentuk berbicara ngomongin kepada orang lain untuk bersifat bakhil? Kamu kan kamu punya uang berapa? Ya kalau punya uang segitu, kamu ya tabungin aja. Kalau bisa dijadikan rentenir. Nanti uang 100.000 bisa jadi 150.000. Nah, artinya apa? Pemikiran-pemikiran seperti ini ya'murunan nasa bil bukhli. Orang lain mengajak, orang lain diajak berpikir untuk berpikir yang tidak baik. Tidak baiknya menumpuk-numpuk harta biar beranak, sehingga beranak itu menjadi anak, akhirnya harta itu dikatakan menjadi banyak. Caranya
mereka pula wayaktumuna ma atahumullahu min fadli. Harta itu ditumpuk, disimpan dan ditumpuk, dan dijadikanlah harta itu riba, beranak dan beranak. Dia pikir ini merupakan pemikiran yang baik. Padahal kesemuaan, bakhil, sifat sombong, membanggakan diri, mengajak memerintahkan orang lain untuk bakhil, menyimpan harta, kesemuaannya ini merupakan perbuatan-perbuatan keji. Wa'tadna lil kafirina adzaban muhina, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir, mereka yang berbuat keji, lil kafirina adzaban muhina, siksaan yang hina. Jadi di dalam ayat ini diawali dengan sifat-sifat sombong dan angkuh, diakhiri adzaban muhina, siksaan yang sangat pedih. Di dalamnya isinya adalah orang-orang yang bakhil. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapakah orang-orang yang bakhil, dan kenapa umat manusia sampai dalam pribadi umat manusia itu sendiri pun merasakan dan terjadi perbuatan-perbuatan bakhil? Pada dasarnya manusia adalah baik, manusia adalah sempurna, manusia adalah kekasih Allah. Karunia apa yang ada di semua dunia ini dipersembahkan untuk umat manusia. Begitu pula kesemuaannya, apa yang ada dalam bumi, perut bumi, di semuanya persembahkan untuk umat manusia. Saat umat manusia kembali kepada hari yang terakhir, ada dalam akhirat, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga tempat kembalinya. Tidak ada yang ditakuti dalam diri manusia. Tetapi kenapa manusia itu sendiri takut terhadap kehidupan? Manusia takut terhadap kemiskinan. Manusia selalu dihantui bagaimana hari ini, bagaimana hari esok, dan bagaimana dan terus bagaimana. Permasalahannya karena ada setan yang menghantui, menakut-nakuti hati manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala mempertegas, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan ya'idukumul faqra, menjanjikan kepada kalian semua kemiskinan. Bukan hanya kemiskinan, wa ya'murukum bil fahsya, memerintahkan kepada kalian semua dengan perbuatan keji. Nah, jadi permasalahannya bukan permasalahan setannya. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh dia sifatnya pelit, manusia itu tidak pelit. Oh dia mah kikir, manusia tidak kikir. Dalam diri manusia baik, sempurna, sosial. Manusia itu sendiri pun dia dermawan, penuh cinta dan kasih sayang. Tetapi sebaliknya, setan masuk dalam singgasana hati umat manusia, membisiki, dan bisikannya menakut-nakuti manusia. Apa yang ia takutkan? Ya'idukumul faqra, menjanjikan, menakut-nakuti kepada manusia takut miskin. Nah, kalau kita perhatikan dulu, orang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Ada yang kerja mereka itu abdi negara, PNS. Saat awal menjadi PNS, tujuannya baik. Oh, saya mengabdi kepada negara, mengabdi kepada masyarakat. Oh, kita membantu negara, membantu masyarakat. Di saat golongannya makin tinggi, kepala bidang, kepala dinas, eselon 3, eselon 2, eselon 1, setan datang ngebisikin. Kamu kan sudah menjadi kepala dinas, kamu kan sudah jadi kepala bidang, kepala bagian, kok hidup kamu masih miskin-miskin aja. Terus membisiki dan membisiki.
Di saat manusia itu pun diam, setan datang lagi. Nah, kamu kan yang punya kebijakan, dan kamu yang punya keputusan, kamu juga yang punya anggaran. Dikit-dikit mah ambil aja, kan gak ada yang tahu. Akhirnya apa? Mereka mencuri korupsi uang negara. Begitu pula anggota dewan. Makanya tidak ada anggota dewan di saat mereka itu sebelum jadi anggota dewan, janjinya janji yang tidak baik. Semua janjinya baik. Mengabdi masyarakat, perhatian masyarakat, wong cilik. Begitu anggota dewan, SK dia turun, setan sudah mulai membisiki. Janji hanya sebatas janji, dan janji hanya bisa untuk dilupakan. Begitu pula saudara-saudara kita yang jauh lebih tinggi. Kalau kita perhatikan dulu terjadi perdebatan presiden, betapa indahnya saat terjadinya visi dan misi seorang calon kepala negara. Yang satu janji yang sangat baik, yang satu pun janji jauh lebih baik. Kartu ini, kartu itu, semua kita keluarkan dan kita pun ikut memperhatikan. Subhanallah. Tapi begitu menjadi presiden, semua naik. Terus kapan turunnya? Begitu pula janji yang dulu mana? Kenapa? Itulah yang namanya setan, ya'idukumul fakro, menjanjikan kefakiran. Bukan hanya setan menjanjikan kepada kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya. Setan memerintahkan kepada kalian semua dengan perbuatan keji. Bagaimana di dalam ayat ini menyampaikan kepada kita perbuatan yang keji. Karena perbuatan keji jauh lebih hina dari perbuatan yang tidak baik. Kalau kita lihat perbuatan tidak baik hanya sebatas selintas mata, sudahnya kita melihat, selesai, hilang. Tetapi kalau perbuatan keji, menjijikan, tidak enak untuk dipandang, begitu pula tidak enak untuk kita perhatikan, di hati selalu teringat, begitu pula terbayang. Bagaimanakah perbuatan keji? Kita lihat teman-teman kita bilang saja teman lah. Teman-teman kita, dia tertangkap KPK korupsi. Begitu korupsi, terbukti, melambaikan tangan, tersenyum, itu pun termasuk di dalamnya adalah perbuatan keji. Jijik melihatnya. Nah, kalaulah memang setan, hadirin yang dimuliakan Allah, menjanjikan kefakiran, memerintahkan kepada kita semua ini adalah perbuatan-perbuatan keji, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'idukum magfiratum minhu wa fadla. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita semua, menjanjikan kepada umat manusia, apa yang dijanjikan? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas dan maha mengetahui. Berapa banyak umat manusia yang kita lalai dari perbuatan yang kita lakukan. Berapa banyak dalam diri kita selalu kita melampaui batas dan kita bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita, mereka berpaling dengan ayat Allah, terkadang mendahulukan hawa nafsunya. Di saat umat manusia itu kembali ke jalan Allah, sadar terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan umat manusia taubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahannya. Bukan hanya mengampuni kesalahannya, orang yang ada di jalan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan karunia Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang bakhil selalu dibayang-bayangi rasa ketakutan. Orang yang bakhil, dia selalu berpikir
dengan bakhil akan menjadi kaya, dengan bakhil akan menjadi hebat, dengan bakhil akan menjadi super kaya, dengan bakhil orang ini akan menjadi orang yang sangat-sangat dermawan, menawan. Dengan harta yang ia miliki akan menjadi super dalam kehidupannya. Itu kan pemikiran orang-orang bakhil. Tetapi padahal pada hakikat sebaliknya, orang bakhil akan menghabisi hartanya, dan orang bakhil mendapat benci umat manusia dan sekelilingnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala yahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahum min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Jangan mengira orang-orang yang bakhil apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian semua, huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Dia pikir yang ia miliki karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan bakhil itu akan menjadi baik, tetapi pada hakikatnya dengan bakhil bal huwa syarrul lahum akan menjadi hina. Bal huwa syarrul lahum akan menjadi sangat-sangat hina. Bagaimana hina dan jeleknya kepada mereka semua? Yang pertama, orang bakhil dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yang ia miliki, yang ia dapatkan, semua apa yang ia miliki, kesemuaannya tidak mendapatkan manfaat dan keberkahan. Yang kedua, orang bakhil dibenci oleh masyarakat sekitar. Bagaimana orang bakhil dibenci oleh masyarakat sekitar? Memang dia punya, tetapi masyarakat selalu membicarakan jeleknya. Memang ia ada, tetapi masyarakat menjauh, bahkan mencibirnya. Kenapa? Karena hartanya hanya untuk menjadi pandangan, perhiasan, tidak manfaat apa-apa. Bukan hanya dibenci oleh Allah, bukan hanya dijauhi oleh masyarakat sekitar. Orang bakhil di saat ia mati dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dulu kumpulkan, harta yang dulu dapatkan, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan mereka semua yang menumpuk-numpuk emas dan perak. Ini kan simbol. Artinya apa? Simbol permata kehidupan manusia, simbol dunia. Zahab wal fiddah, emas dan perak. Wala yunfiqunaha, umat manusia yang mereka menumpuk-numpuk harta, di dalamnya emas dan perak, dan mereka semua tidak menafkahkannya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka untuk kepentingan diri sendiri, hanya untuk kesombongan, hanya untuk mereka untuk mencampakkan dirinya dalam kehidupan. Apa kata Allah? Fabashirhum bi'adzabin alim. Hai orang-orang yang bakhil, yang mereka hidupnya hanya sebatas ketakutan dengan hartanya, orang-orang bakhil yang tidak pernah mereka infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah memanfaatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Fabashirhum, berilah kabar gembira kepada mereka semua. Kabar gembiranya bukan yang menggembirakan, tetapi kabar gembiranya yang menyedihkan. Apa kabar gembiranya? Bi'adzabin alim, dengan siksaan yang pedih. Bagaimana siksaannya? Orang-orang bakhil, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Orang-orang bakhil dibangkitkan dari alam kubur,
Mereka semua dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Di saat dalam neraka jahanam, harta yang ia kumpulkan dipanaskan, dan harta yang ia kumpulkan itu akan menjadi siksaan fi nari jahannama, di dalam neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum, maka harta itu dipanaskan akan menjadi setrika yang akan menggosok di dalam dahi mereka. Fatukwa biha jibahuhum, dahi mereka, wa junubuhum wa zuhuruhum, begitu pula badan mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini yang dulu kalian semua simpan-simpan, yang dulu kamu bakhilkan. Fadzuqu ma kuntum taknuzun, fadzuqu ma kuntum taknizun, fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang kalian semua simpan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali ancaman kepada orang-orang yang bakhil. Maka pada hakikatnya orang yang bakhil tidak ada manfaat sedikit pun dalam kehidupan umat manusia. Tentu kita berpikir lebih jauh, kenapa kita ini bakhil? Kenapa manusia itu kikir? Bakhil yang pertama karena mereka tidak mengimani terhadap kematian. Nah, ini permasalahannya. Jadi umat manusia ini berpikir hidup hanyalah hidup. Hidup, cukup hidup, berpikir hidup, tidak pernah berpikir alam dalam kematian. Sehingga hartanya hanyalah untuk hidup, apa yang ia miliki hanyalah untuk hidup. Padahal umat manusia semua akan berakhir dengan kematian. Kematian akan duduk di alam yang terakhir, alam akhirat. Yang kedua, tidak menyadari harta ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang bakhil tidak menyadari harta itu merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dunia ini adalah perputaran. Harta yang kita miliki semuanya perputaran. Apa yang kita rasakan dan apa yang kita miliki perputaran. Petani menanam, dari petani dijual, dimakan orang lain, dinikmati oleh orang lain, kembali lagi ke petani. Perputaran. Nah, manfaatnya untuk orang lain, ibadahnya untuk diri kita. Nah, kalaulah umat manusia punya rasa sifat bakhil, berarti hidup ini tidak ada perputaran. Dan tidak menyadari itu merupakan amanat Allah Subhanahu wa taala. Harta, kesemuaan apa yang ada di alam dunia ini semua amanat dari Allah Subhanahu wa taala, dan amanat akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yo, namanya juga orang diamanati. Ya, kita kan dititipi, maka titipan ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penyebab ia bakhil, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hilangnya iman dan ketakwaan. Kalaulah umat manusia takwanya sudah disampingkan, imannya pun sudah disampingkan, tidak ada yang ditakuti dalam hidup. Yang ditakutinya hanyalah harta. Yang dia rasakan harta adalah segalanya. Yang ia miliki itu adalah segalanya. Maka datanglah sifat bakhil. Kalaulah manusia sudah datang sifat bakhil, akan merasa dirinya adalah segalanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan dan keislamannya disampingkan. Maka kita orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini adalah sementara, semua merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manfaat sedikit pun
memiliki sifat bakhil, dan sifat bakhil merupakan sifat perusak dalam kehidupan dan yang mengantarkan manusia ke dalam api neraka. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.